Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Apa kabar juga Pak Ridwan Rifai selaku dosen pencemaran udara kita? Kita dari kelompok 5 yang beranggotakan dengan saya, Bintang Firsta Arya Putra, dan rekan-rekan saya yaitu Dimas Yoga, Lia Permatasari, Ronald Afriwaldi, dan Tio Adistiawan akan menemani kalian untuk mereview tentang film Interstellar. Oke, kita langsung saja menuju review-reviewnya. Pertama, yaitu film Interstellar sendiri. Film Interstellar yaitu film yang dikaryai oleh Christopher Nolan dan ditulis oleh Paramount Pictures pada tanggal 7 November 2014. Film ini berdurasi kurang lebih yaitu 2 jam 49 menit. Film ini menyajikan kisah fiksi ilmiah dengan pendekatan ilmu astronomi dan fisika yang berhubungan dengan penyelesaian masalah kehidupan, yaitu tentang lingkungan. Di film ini dikisahkan seorang ilmuwan sains yang diperankan oleh McConaughey sebagai Joseph Cooper yang merupakan mantan pilot NASA. Joseph Cooper sendiri memiliki kepribadian yang jenius, tidak menyerah, dan teguh pada pendiriannya. Terdapat tokoh utama lainnya yaitu Anne Hathaway sebagai Dr. Amelia Brand dan tokoh-tokoh pembantu lainnya yang ikut andil berperan pada karya yang luar biasa ini. Film ini menceritakan tentang perjuangan sekelompok astronot yang melakukan perjalanan melalui lubang cacing dalam misi menyelamatkan seluruh ras manusia pada masa saat ini dan masa yang akan datang ketika terjadi global warming. Hal menarik dalam penayangan film ini yaitu menampilkan landscape antar planet yang terkesan real dan membuat kami terkesima saat menonton film ini. Film ini juga merupakan film favorit saya. Ya, langsung saja pada awal film kita diperlihatkan pada tahun tersebut bumi sudah mengalami krisis perubahan iklim ekstrim yang sangat parah, di mana ditunjukkannya dengan angin kencang beserta debu. Sebenarnya kita juga sudah mengalami perubahan iklim ekstrim ini, namun di dalam film Interstellar ini ditunjukkan sangat parah sehingga beberapa ratus tahun ke depan bumi sudah tidak layak untuk dipakai. Oke. Nah, singkat cerita, saat makan siang, Cooper, pemeran utamanya, sedang makan bersama kedua anaknya, Tom dan Murphy, dan mertuanya. Kemudian Murphy, anaknya Cooper, bercerita kepada ayahnya bahwa dia diganggu oleh sesosok hantu mungkin. Nah, diganggu dengan menjatuhkan buku-buku. Kemudian, karena keluarganya Cooper ini keluarga sains, maka Cooper bilang untuk tidak menyalahkan hantu. Tapi, pasti ada alasan di balik itu semua. Kemudian, singkat cerita, saat Cooper ingin mengantarkan Tom dan Murphy ke sekolah, bannya bocor di daerah ladang jagung. Kemudian, adanya pesawat tanpa awak yang lewat, sehingga Cooper berinisiatif untuk mengambil alih pesawat tersebut karena adanya panel surya yang terdapat di pesawat tersebut yang ingin dia manfaatkan untuk beberapa alat di ladangnya. Kemudian, singkat cerita, saat Cooper dan anak-anaknya dan keluarganya menonton baseball, terjadi badai pasir yang disebabkan oleh iklim ekstrim tersebut pada film tersebut. Kemudian mereka pulang, dan saat pulang mereka menggunakan kacamata dan masker. Itu terjadi karena perubahan iklim ekstrim tersebut sehingga adanya badai pasir. Kemudian saya cerita saat Cooper sampai di kamarnya Murph, adanya anomali dari debu yang membentuk garis-garis yang coba Cooper pecahkan, ternyata membentuk suatu koordinat. Nah, setelah Toko Cooper bersama dengan anaknya Murphy ini menemukan titik koordinat fasilitas di peta berdasarkan anomali ataupun gravitasi, akhirnya mereka memiliki insting untuk segera menyusuri ke lokasi tempat koordinat itu. Nah, setelah melewati perjalanan yang cukup panjang, ternyata yang ia temukan adalah tempatnya itu gelap, rahasia,
dan seperti tertutup. Akhirnya Cooper ini berusaha membuka pagar tersebut dan tiba-tiba Cooper ini dipukul, dan pada saat dia sadar, yang ia temui adalah robot bernama TARS dan muncul tokoh utama lainnya yaitu Anne Hathaway sebagai Dr. Amelia Brand. Nah, setelah mereka melakukan dialog, ternyata Cooper dan anaknya ini berada di tempat markas rahasia di dunia, yaitu NASA yang dipimpin oleh Prof. John Brand yang merupakan atasan Cooper dulu sesaat menjadi pilot di NASA. Nah, Prof. John Brand ini juga merupakan ayah dari Dr. Amelia Brand. Nah, Prof. John Brand yang sudah mengenali Cooper ini mengerti maksud kedatangan Cooper, yang akhirnya membuat Prof. John Brand itu menjelaskan apa sih misi mereka yang ia akan lakukan untuk menyelamatkan umat manusia, yaitu mencari lokasi di planet lain untuk ditempati. Nah, Prof. John Brand ini menyampaikan dua rencananya, yaitu ada Plan A dan Plan B. Plan A di sini yaitu rencananya untuk mengirimkan seluruh populasi bumi ke stasiun ruang angkasa yang disebut dengan Endurance dengan menggunakan teknologi yang disebut gravitational propulsion. Nah, berdasarkan artikel The Brief, teknologi ini tuh menggunakan persamaan relativitas umum Albert Einstein, di mana gravitasi itu bersumber tidak hanya oleh massa atau energi ekuivalennya, tetapi juga dari tekanan. Nah, setelah sampai di stasiun ruang angkasa, populasi manusia tersebut akan dikembangkan agar dapat bertahan hidup di sana. Nah, rencana ini tuh akan dilaksanakan dengan bantuan data dan formula. Adapun plan B-nya yaitu mengirimkan koloni manusia ke planet yang baru yang layak dihuni menggunakan wahana luar angkasa yang diberi nama Endurance, dan sebuah kapsul ini tuh berisi embrio manusia. Nah, semenjak kemunculan wormhole, yaitu menurut artikel space.com ini tuh termasuk jalan pintas antara ruang dan angkasa dalam perjalanan panjang melintasi alam semesta di sekitar planet Saturnus, di mana mereka itu memanfaatkan wormhole ini sebagai perjalanan misi mereka. Nah, hanya 3 yang mengirimkan laporan menjanjikan. Akhirnya Prof. John Brand ini percaya kepada Cooper, yaitu diminta untuk menerbangkan 3 ilmuwan demi mengumpulkan data dari ketiga relawan itu. Nah, setelah profesor itu percaya kepada Cooper, selanjutnya Cooper itu meminta berpamitan kepada anaknya, dan kemudian anaknya si Murphy itu tidak menyetujuinya. Karena Murphy itu berpikiran kalau Cooper itu takutnya kenapa-napa nanti di planet tersebut. Nah, setelah itu Cooper pun akhirnya memutuskan untuk tetap pergi, dan dia untuk tetap pergi karena ingin menyelamatkan manusia, terutama itu kedua anaknya dan bapak mertuanya. Setelah itu, Cooper berangkat bersama tokoh, yaitu ada Dr. Amelia, ada Tars, dan ada Doyle. Mereka sampai memasuki wormhole yang ada di planet luar itu. Nah, dalam film ini, wormhole-nya itu seperti bola kilatan cahaya yang isinya itu galaksi. Bentuknya itu seperti ini nih, seperti background saya inilah kurang lebih bentuk dari itunya, dari wormhole. Nah, sampai di galaksi lain untuk mengunjungi planet, dia itu pertama mengunjungi planet pertama, yaitu planet yang berisi lautan dengan ombak yang sangat tinggi. Oh ya, by the way, di 1 tahun di planet ini sama dengan 7 tahun di bumi. Jadi bisa dilihat lah ya, perbedaan jauhnya itu yang sangat jauh banget. Kemudian, sesampainya di planet ini tuh terjadi ombak yang sangat tinggi, bahkan tim Cooper pun hanya menemukan serpihan pesawat. Kemudian setelah itu, hendak pergi dari planet tersebut, Doyle pun tersapu ombak dan tidak diselamatkan, karena dia tersapu ombak yang sangat tinggi tersebut tuh. Dan akhirnya, pergilah para tim Cooper tersebut. Nah, di saat bersamaan waktu yang itu, terdapat permasalahan lain, yaitu pesan mereka nggak tersampaikan ke keluarganya yang tertahan selama 23 tahun di bumi. Sehingga membuat keluarga yang di bumi itu merasa kalau mereka yang pergi ke planet itu sudah hilang. Setelah itu,
keadaan Cooper bersama rekannya mengalami kendala, yaitu dia tidak memiliki bahan bakar untuk mengunjungi kedua planet lagi. Nah, kemudian mereka tuh harus memilih di antara planet Edmunds atau planet Dr. Mann. Dengan persetujuan dari Cooper, mereka akan melanjutkan ke planet Dr. Mann. Planet ini dianggap sebagai planet yang ideal untuk kehidupan manusia karena atmosfernya yang tepat dan lingkungan yang mendukung kehidupan. Akhirnya, mereka bertemu dengan planet Dr. Mann. Di samping itu, keadaan di bumi itu semakin parah. Semakin banyak yang terkena infeksi paru-paru akibat terlalu banyak menghirup udara kotor. Dan juga dan makin banyak ladang-ladang tuh yang semakin jelek gitulah, makin tidak bertumbuh dengan baik. Terus, berselang tahun kemudian di bumi, Murphy pun mempelajari, ilmu fisika bersama profesor, sehingga menambah kedekatan mereka berdua tuh. Hingga pada detik akhir, menjelang kematiannya Profesor John, dia tuh mengatakan kepada Murphy bahwa ia berbohong. Seharusnya ayah Murphy itu tidak perlu keluar angkasa karena tidak ada jalan yang menyelamatkan mereka. Ternyata terdapat kemungkinan buruk yang terjadi, yaitu mereka tidak bisa kembali akibat black hole atau black hole yang tadi itu tuh, dan keadaan bumi pun akan semakin rusak. Dan Profesor John tuh berharap mereka akan menjadi masa depannya dari manusia itu. Kemudian Chopper dan Dr. Mann pergi ke tempat penelitian Dr. Mann, di mana di planet kedua yang terjebak. Nah, kemudian Chopper ini membangunkan Dr. Mann dari kriostasis atau tempat hibernasinya. Kemudian setelah mendapatkan informasi dari Dr. Mann, Brand dan Remley berencana untuk membangun tempat tinggal permanen di planet kedua tersebut. Sementara Chopper ingin pergi kembali lagi ke bumi untuk menginformasikan mengenai planet kedua tersebut. Ternyata ada fakta tersembunyi di balik Dr. Mann tersebut. Ternyata dia itu hanya membohongi dari astronot yang lain karena dia ingin kembali ke bumi dengan mengambil alih pesawat yang telah Chopper gunakan untuk menjemput Dr. Mann. Kemudian Chopper dan Brand berusaha untuk menghalangi Dr. Mann untuk mencuri pesawat mereka. Nah, ternyata aksi itu gagal dan Dr. Mann berhasil mencuri pesawat tersebut. Kemudian pesawat tersebut, Dr. Mann berusaha untuk menghubungkan pesawat tersebut ke pesawat utama yang ada di luar angkasa. Nah, ternyata aksi tersebut gagal dan hingga akhirnya pesawat utama meledak. Setelah pesawat utama meledak, akhirnya Dr. Mann meninggal dunia. Kemudian Chopper berusaha untuk tetap menghubungkan ke pesawat utama yang masih bisa digunakan. Kemudian karena bahan bakar dari pesawat utama itu sedikit, mereka memiliki rencana untuk menuju ke planet ketiga. Karena bahan bakar yang sedikit, mereka berencana untuk memanfaatkan gravitasi gargantua atau black hole, di mana gravitasi black hole dapat membawa pesawat tersebut menuju ke planet ketiga dengan cepat. Namun dengan risiko yang cukup tinggi, yaitu pesawat akan hancur dan belum tentu mereka akan berhasil menuju ke planet ketiga. Dan singkat cerita, mereka telah sampai di black hole. Kemudian di black hole tersebut harus mengorbankan beberapa pesawat kecil dari pesawat utama agar kecepatan dari pesawat utama dapat melaju dengan kencang. Kemudian perlahan-lahan pesawat-pesawat kecil dilepaskan. Nah, di saat tersebut Chopper ternyata masuk ke dalam pesawat kecil dan dia menuju ke black hole tersebut. Hingga akhirnya Chopper masuk ke dalam black hole dan melintasi dimensi ruang dan waktu. Singkat cerita, Chopper telah masuk ke dimensi ruang dan waktu yang tidak bisa kita definisikan hingga saat ini. Kemudian dia masuk ke dalam ruang 5 dimensi, di mana diproyeksikan menjadi 3 dimensi dalam film tersebut. Kemudian ternyata dia masuk ke dalam ruang 5 dimensi yang terhubung dengan rak buku dari kamar Murphy atau anak perempuannya. Ternyata teman-teman, yang selama ini menghantui Murphy di kamarnya, di belakang rak bukunya, itu adalah ayahnya sendiri yang terhubung dengan dimensi ruang dan waktu di waktu yang lainnya. Namun kenyataannya kita tidak dapat mengubah masa lalu, di mana Chopper sudah mencoba untuk berteriak, melakukan hubungan dengan anaknya, ternyata tidak bisa.
dan hanya barang-barang dari buku yang terjatuh yang bisa dilakukan oleh Chopper. Murphy yang telah dewasa kembali ke rumah yang telah dihuni sebelumnya, yang sekarang telah dihuni Tom, untuk memecahkan kode-kode apa yang telah diberikan oleh ayahnya pada kamar Murphy. Dan setelah Chopper berusaha untuk keluar dari jebakan ruang dimensi dan waktu, akhirnya dia selamat dan dia berhasil kembali ke wujud fisik atau dapat kita lihat. Nah, kemudian dia ditemukan di luar angkasa, yang kemudian ditemukan oleh astronot lain, dan ternyata dia berada di stasiun Chopper atau stasiun impiannya yang telah diwujudkan oleh anaknya, yaitu Murphy Chopper.